Halo, jumpa lagi dengan Saham Style Analytics bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat, baik-baik semua ya. Hari ini saya akan angkat sebuah topik yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita mempertimbangkan saham-saham sektor consumer non-cyclical di saham-saham yang terkait dengan produksi bahan-bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang tidak mengenal adanya siklus ekonomi ya, seperti itu. Ah, karena menurut saya ada dorongan sentimen ekonomi domestik di paruh kedua tahun ini ya. Jadi ada juga yang terkait dengan sentimen global ya, terkait dengan produk-produk ekspor ya. Jadi satu sisi bahwa kita secara ekonomi di dalam negeri mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di luar dugaan 5,12%, menurut saya sangat tinggi dalam arti jauh di atas ekspektasi atau prediksi para pakar dan ekonom ya. Ada beberapa yang masih mempersoalkan, buat saya itu bukan domain kita ya. Selalu ada peluang di dalam pasar saham ya. Dan minggu ini menurut saya seperti katalis ya. Jadi ada beberapa economic event yang ada di Amerika, ada pengumuman inflasi, namun kita ikuti saja perkembangannya dari hari ke hari. Ketika inflasi masih tinggi dan itu menurut Powell itu akan menjadi satu pertimbangan utama, apakah menahan suku bunga atau menurunkan suku bunga bergantung dari inflasi ya. Kita ikuti perkembangannya. Namun dari dalam negeri kita mungkin masih menunggu minggu depan pengumuman suku bunga BI rate ya. Dan ini saham-saham consumer non cyclical ada 10, sementara saham-saham indeks Kompas 100 ada 12 ya. Terus sekalian, saya ingatkan bahwa ini pendapat pribadi, tidak ada maksud atau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan transaksi membeli menjual saham tertentu. Tanggung jawab ada pada Bapak Ibu sekalian ya. Dan hendaknya Bapak Ibu mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, utamanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Lalu sekalian, saya sudah melengkapi ya yang sebelumnya kita universe-nya adalah indeks Kompas 100, 100 saham paling liquid. Namun hari ini saya memulai menyampaikan dengan universe seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Ada 956 saham dan ini setiap hari saya akan update dengan analisis yang juga lengkap ya, kecuali subsektor tadi ya. Ada market cap, ada weight dari market cap ya. Jadi kita tahu sampai tanggal 8 Agustus market cap kita sebesar 13.145 triliun rupiah ya, berdasarkan credible share ya dari saham yang diperdagangkan. Kemudian ada price, ada return ya, dari last return, kemudian price dispersion, ada daily returns ya, Senin sampai Jumat, historical return. Saya baru bisa mencatat hingga 3 bulan terakhir dan saya kira ini cukup sampai 3 bulan untuk kepentingan jangka pendek ya, ataupun investasi jangka pendek maupun trading. Mungkin saya juga sajikan juga year to date return ya, 2025 ya. Jadi 2025 IHSG 6,1%, namun LQ45 tertinggal ya. Kemudian ada volatility dari return, ada alpha dari return, beta dari return, semua dari return ya, korelasi dari return, moving average, momentum ya. Jadi hanya moving average dan momentum ya. Sementara indikator tren menurut saya itu kita tinggalkan sementara ya, karena perkembangannya dari hari ke hari tidak begitu konsisten ya, atau tidak begitu erat hubungannya dengan pergerakan harga. Kemudian average value ya, termasuk ada analisisnya ya, average dalam 5 hari, average dalam 10 hari. Kemudian adalah selisihnya ya, untuk melihat apakah ada kenaikan atau penurunan nilai transaksi seperti tanggal 8 ini ya kemarin, bahwa selisih antara last dengan 5 hari terakhir negatif untuk LQ45. Jadi cenderung nilai transaksi LQ45 menurun, sedikit menurun ya, lain halnya dengan IHSG yang meningkat ya. Ini menandakan bahwa pasar masih diramaikan oleh saham-saham non LQ45 atau non JE30, atau bisa jadi saham masih mentransaksikan, pasar masih mentransaksikan saham-saham lapis kedua dengan volatilitas yang tinggi, dengan market cap yang
relatif kecil ya, relatif kecil. Kemudian ada ya 10 hari ya, 10 hari volatilitas dari transaksi, ya transaksi activity, kemudian di dalamnya ada volume, value, frekuensi ya, ada net foreign, kemudian ya, stock valuation ya, ada PE ratio, kemudian ada price to book value ratio, kemudian ada return on maaf ada incoming call. Ada ya PE ratio, price to book value ratio, ada return on equity, kemudian earning per share, ada EPS shares, ada EPS shares per month, per week ya, mingguan, kemudian ada yield. Dan di sini ada target price dan stop loss yang selalu akan menyertai bagaimana itu kalau sudah mengambil posisi atau mengambil sikap mengelola portofolio, harus selalu diingat manajemen risiko ya. Salah satunya instrumen target price dan stop loss ya. Kemudian ada sektor dan konstituen, indeks konstituen ya. Lalu sekalian, saya seperti di cover tadi sebutkan bahwa kita akan memilih saham-saham indeks consumer non cyclical, dan ada 10 alih hingga UMPR ya, dengan strain weight di atas 0,01, kemudian price dispersion untuk menghindari volatilitas atau fluktuasi harga yang terlalu tajam ya. Kemudian ada volatilitas dari returnnya di bawah 3%, dispersion di bawah 5% ya, dan selisihnya negatif, artinya saham-saham dengan dispersion harga yang menurun ya, untuk menghindari risiko yang terlalu besar, dari 5 hari hingga 10 hari ya, jadi 5-10 hari. Kemudian alpha juga, nah, ini alpha dari return index atau individual stock terhadap return HSG ya hingga 3 bulan. Kemudian beta juga hingga 3 bulan terakhir. Ada correlation sama 3 bulan terakhir, moving average ya hingga 20 hari. Sama momentum yang 20 hari ya RSI. Untuk moving average ini hingga 60 hari ya. 60 hari terakhir. Jadi kita bisa melihat bagaimana selisih dari closing price, closing index dengan rata-rata 10 harinya masih positif, dengan 5 hari masih positif ya. Jadi menandakan pasar secara umum masih ada tendensi penguatan ya. Namun terhadap 10 hari terakhir negatif ya. Kemudian ini RSI ya. Oke, average volume, value seperti tadi ya. Volatility dari volume, value, dan frekuensi net foreign ya. Valuation. Ini yang masih kosong-kosong, updatingnya belum tersedia ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk yang terakhir adalah bagaimana seleksi saham tergolong dalam indeks Kompas 100, ada 12 saham. Tentu saja ini dengan kriteria yang melekat dengan karakteristik saham-saham liquid dan market cap yang besar ya. Jadi seperti ini, saya masih mempertimbangkan weight-nya di atas 0,05%, kemudian volatilitasnya di bawah 3% ya dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita tidak bicara 5 hari 10 hari, kemudian alfanya dalam 3 bulan terakhir. Nah, alfanya maksudnya ini lebih besar daripada 0 ya, maaf Bapak Ibu ya, ada typo di sini. Jadi alfanya positif ya, jadi seperti yang saya sebutkan kemarin, kita mengambil alfa yang positif, seperti hanya di consumer, saya mengambil saham-saham dengan alfa yang positif ya, jadi alfanya positif dalam selisih alfa 5 hari terhadap 1 bulan terhadap 2 bulan, maupun 1 minggu terhadap 1 bulan ya. Dalam hal ini 1 bulan terhadap 2 bulan ada peningkatan alfa ya, nilai alfanya meningkat, artinya saham-saham ini memiliki kekuatan untuk mengenerate returnnya sendiri ya, tidak bergantung pada return dari IHSG ya, kira-kira seperti itu. Ya, untuk kembali ke Kompas 100, ini lebih besar ya, dari 0 positif alfanya. Kemudian saya kira langsung ke likuiditas, rata-rata nilai transaksi hariannya di atas 10 miliar, kemudian frekuensi transaksinya di atas 1.000 kali per hari ya, rata-rata per hari, kemudian
volatility of transaction-nya adalah diambil yang frekuensi untuk 10 hari terakhir ya di bawah 100% ya. Jadi jangan ada saham yang terlampau tinggi volatilitasnya ya, karena itu berisiko. Namun untuk menutupi risiko itu, memitigasi risiko tetap saya sama, mempergunakan target price dan stop loss. Target price ketika ada tendensi kenaikan harus selalu likuidasi, jangan serakah ya Bapak Ibu. Kalau kira-kira cukup dalam sehari 1-2% kita langsung liquidate. Kemudian kalau turun juga 1%, katakan gitu ya, ini kita langsung likuidasi. Dalam hal ini saya menggunakan satu standar deviasi ya Bapak Ibu ya, tapi dengan rentang waktu yang berbeda-beda ya, kadang-kadang 5 hari, 10 hari tergantung arah pergerakan pasar. Demikian bagus sekalian, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa berikan komentar yang konstruktif dan share video dan kanal YouTube saya kepada komunitas Bapak Ibu dan teman-teman. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman menjadi amal kebaikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.